Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Evakuasi 10 mahasiswa yang terjebak derasnya arus Sungai Gung di Kabupaten Tegal berlangsung dramatis. Banyak dibutuhkan perlengkapan untuk menyelamatkan korban. Satu minibus jatuh ke dalam jurang lereng Gunung Merbabu, Boyolali. 3 penumpang mengalami luka serius. 7 siswi terseret ombak pantai bocor di Kebumen. 1 orang meninggal dunia, sedang 1 siswi lain belum ditemukan. Sepuluh mahasiswa yang sedang survei untuk kegiatan pecinta alam terjebak arus sungai deras di Kabupaten Tegal. Evakuasi berlangsung dramatis karena dibutuhkan banyak perlengkapan dan peralatan untuk menyelamatkan mereka. Saat sedang survei untuk kegiatan pencinta alam, 10 mahasiswa asal Universitas Pancasakti terjebak oleh arus sungai Gung yang tiba-tiba deras. Langkah mereka terhenti di Desa Danawarih, Kabupaten Tegal, menunggu bantuan yang datang. Setelah mengetahui adanya puluhan mahasiswa yang terjebak, petugas gabungan dari PMI, BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri membantu evakuasi mereka. Proses penyelamatan mereka berlangsung cukup dramatis, sebab petugas gabungan membutuhkan banyak perlengkapan seperti tali tambang hingga pelampung. Belum lagi mereka kesulitan, karena arus sungai sangat deras. Setelah petugas gabungan berjuang selama 2 jam, 10 mahasiswa dapat dievakuasi. Untuk jumlah korban keseluruhan adalah 10 orang dari Mapakti, Universitas Pancasakti Tegal, dan di sana mereka sedang melakukan survei lokasi ataupun rute untuk kegiatan Mapala seperti itu. Setelah diselamatkan, ke-10 mahasiswa dibawa ke Polsek Balapulang untuk dicatat identitasnya. Mereka juga dimintai keterangan seputar kegiatan yang dilakukan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Diduga tidak menguasai medan jalan, 1 minibus jatuh ke jurang di lereng Gunung Merbabu, Boyolali. Akibatnya 3 dari 5 orang korban mengalami luka serius. Begitu tahu ada 1 minibus yang jatuh ke dalam jurang di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, petugas gabungan datang ke TKP berupaya evakuasi korban. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena mobil ringsek dan terbalik di dasar jurang. Lokasi kecelakaan yang curam membuat petugas kesulitan. Mereka menggunakan tandu untuk evakuasi karena sebagian besar korban patah tulang. Minibus ini berjalan dari arah Boyolali menuju ke arah Magelang. Saat di lokasi kejadian, sopir minibus diduga tidak menguasai medan jalan yang menanjak dan menikung. Hingga akhirnya minibus jatuh ke jurang sedalam 50 meter. Akibatnya 3 dari 5 orang korban luka dan patah tulang. Saya ketahui sebatas cerita dari korban. Gimana? Ceritanya mobil itu kan dia belum tahu medannya, tahu-tahu langsung merosot. Terus Dari mana itu, Mas? dari arah dari bawah. Oh, dari kota. dari kota. Mau kemana itu? Rencana katanya mau ke Magelang. Gitu. Jam berapa? 3 korban yang luka parah dibawa ke rumah sakit, sedang 2 penumpang lain hanya luka ringan. Hingga Minggu siang minibus belum dievakuasi dari dasar jurang karena medan yang curam. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Diduga tak hafal medan jalan, 1 minibus mengalami kecelakaan tunggal di Klaten. Akibat kecelakaan itu, mobil dan talut saluran air rusak. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Setelah adanya laporan dari warga terkait 1 mobil terperosok ke dalam sawah, polisi datang ke Desa Tlingsing, Cawas, Klaten. Sampai di lokasi, polisi langsung memeriksa kondisi mobil tersebut. Mobil ini rusak, kaca bagian depannya pecah. Tak hanya itu,
talut saluran irigasi sawah juga jebol. Belum diketahui penyebab kecelakaan tunggal, namun diduga sopir minibus tidak hafal medan jalan, sehingga kendaraannya terperosok ke sawah. Setelah kejadian, oleh temannya yang mengikuti dari belakang naik sepeda motor langsung dibawa ke rumah sakit, entah rumah sakit mana, mungkin daerah Sidoarjo. Sampai sekarang kita belum tahu identitas pemilik, karena begitu kejadian mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk berobat dan mobilnya dikunci. Demikian. Polisi belum mengetahui identitas pemilik atau sopir minibus. Sebab setelah kecelakaan pada Senin dini hari, korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh rekannya. Kecelakaan ini masih diselidiki pihak kepolisian. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.